Alright, selamat datang di channelnya Frankie Kanugroho. It's official. Nah, I'm so excited because udah lama banget untuk menanti-nantikan akhirnya punya channel YouTube sendiri. It's more like a dream comes true to me. It's so excited, kita manusia itu dibekali dengan berbagai hal, talenta, kemudian bakat, kemudian keinginan itu yang memang harus kita ekspresikan dan harus kita keluarkan, dan akan ada sesuatu yang off atau imbalance when kita memutuskan untuk tidak mengeluarkannya, atau kita terhambat, atau kita merasa apapun itu. Bagi saya mungkin penghambatnya adalah satu, mungkin saya terlalu banyak menunda-nunda, saya banyak ketakutan, saya banyak ketidakpercayaan diri. Tapi whatever it is, I'm trying to start this channel. Dan hari ini hari yang bersejarah actually untuk saya, akhirnya bisa launching the first content which is introductional. Tentang apa channel ini? Tentang atau maunya apa sih Frankie dengan channel ini? Saksikan terus ya. Well, sebelum kita mulai, gak afdol rasanya, gak oke. Dan pepatah bilang gak kenal maka gak sayang. Ya pasti teman-teman yang mungkin kenal saya ya udah tahu ya. Tapi yang belum kenal saya, perkenalkan, saya Frankie. Nama lengkap saya, nama asli saya di KTP, ntar akan saya jelasin, itu Kurniawan Nugroho Wijaksono. So, Frankie-nya di mana? Ini mumpung perkenalan kita akan jelasin. Jadi waktu itu ya, papa saya itu memberi nama itu ada 3 nama. Jadi ada satu nama panggilan which is Frankie, satu nama official yang which is ada di akta kelahiran Kurniawan Nugroho Wijaksono. I love that name, artinya dianugerahi, karuniai kebijaksanaan. Yang official ini yang kemana-mana, jadi di KTP saya tuh namanya juga Kurniawan Nugroho Wijaksono. Frankie nggak ada di situ, dan I introduce myself as Frankie Kanugroho. I think asik aja sih punya kayak singkatan di tengah gitu, kayak apa aja, dan I feel nice to use that kind of name, Frankie Kanugroho. Siapa Frankie? Frankie itu saya laki-laki normal, waras gitu kan. Saya seorang suami dari 1 orang istri, nama istri saya Widijau. Saya punya 2 orang anak saat ini, namanya Marbelius Starenzo dan Maxwell Giorgio Starenzo. I created new name for the family, Starenzo artinya star itu bintang dan Enzo itu kemenangan, bintang kemenangan. Frankie adalah orang yang lahirnya itu di Magelang, di Jawa Tengah, sebuah kota kecil, dan saya lahir itu 18 November 1982. Sekarang ini ya udah umur berapa, hitung sendiri aja ya. Mengingat umur itu kayak apa ya, I think I have to do this earlier. So buat teman-teman yang punya umur masih muda, jangan ragu untuk memulai channelnya. Sorry ya, tadi agak ganggu sedikit buat teman-teman yang tadi sempat memperhatiin, mungkin kerekam di suara, tadi ada suara anak saya nangis. Jadi saya coba membuat channel ini apa adanya aja lah, wajar aja kalau saya pengennya perfect banget, jadi nggak ada gangguan dan sebagainya. It's impossible. This is my life right now. Jadi anak saya yang kedua tadi sedang tidur, dia tiba-tiba nangis dan mama sama kokonya lagi nggak di tempat, jadi saya harus nenangin dulu nih, tidurin lagi. Seorang bapak gitu ya. Saya lanjut dari sampai mana tadi? Saya dari kota yang namanya Magelang. Saya pada waktu itu TK itu kalau di Magelang itu TK-nya di TK Pius 10. Menyapa juga mungkin teman-teman yang alma maternya di sana, TK Pius 10 Magelang. Dan kemudian SD saya di SD Tarakanita Magelang, menyapa juga teman-teman alma mater lulusan SD Tarakanita. Dan kemudian saya SMP itu di Negeri 1 Magelang, dan SMA-nya di SMA Negeri 1 Magelang. Menyapa buat teman-teman dari SMP 1 dan SMA 1 Negeri di Magelang sana. Halo teman-teman, mungkin guru-guru yang ada di sana, terima kasih, you have made me as I am today. Thank you very much. Mungkin aku tidak pernah punya kesempatan ya untuk ngomong itu secara langsung. Bahkan dulu sempat ada yang jadi teman-teman waktu itu satu kelompok itu dibikin kesepakatan, well kalau kamu nanti sudah kerja ya, sempetin untuk ngabarin ke guru ini untuk ngasih
tahu kamu sekarang ada di mana, kerja apa, ngapain kayak gitu. Dan itu belum sempat saya lakukan. Dan saya saat ini kerja di Elevate Branding. Saya mengawali bisnis ini sekitar 3 tahun lalu sebagai nama Elevate Branding. Sebelumnya saya sempat beberapa, dan saat ini saya menjabat sebagai Corporate Brand Director-nya Xavier Marks Indonesia. Saya juga pernah menjadi tutor, ngajar juga di jurusan Visual Communication Design di Universitas Ciputra. Dan sekali lagi channel ini saya buat dengan penuh kesadaran bahwa untuk membuat channel, untuk membuat konten tertentu, saya harus menyuntikkan pemikiran di kepala saya bahwa untuk berbicara sesuatu, untuk ngomong sesuatu, untuk sharing sesuatu itu bukan berarti kita sudah menjadi yang terbaik di sana. Kita mungkin menuju ke sana tapi bukan berarti yang terbaik. Jadi itu melegakan saya bahwa orang juga berhak ngomong loh gitu. Kita akan terus mengupas beberapa hal. Jadi tadi tentang saya sudah, habis ini tentang segmen-segmen apa aja yang akan kita bahas di channel ini. Stay tune. Well, how can I? Sampai lupa loh. Jadi tadi sudah sampai SMA ya. Belum cerita saya dulu kuliah di mana. Saya kuliah dulu di Universitas Kristen Petra alma materku katanya ya. Jadi saya di jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2001. Wow, been a long time man. 18 years dibandingkan sekarang tahun 2019 ya. Menyapa juga teman-teman yang alumni sana ya. Alma maternya dari UKP Petra di Surabaya. Ya, saya di Surabaya sekarang. Jadi waktu itu di Magelang, sekarang saya di Surabaya. So saya di Surabaya ini kurang lebih sudah half of my age. Amazing. It's been amazing journey. Dan kenapa penting banget untuk tahu latar belakang saya? Karena latar belakang saya akan sangat-sangat menentukan bagaimana saya membahas atau memandang segala sesuatu, karena latar belakang saya yang mengajarin saya, membimbing saya sampai saya punya pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Otomatis itu bukan sebuah kebetulan, juga itu pun merupakan sebuah hasil dari pilihan-pilihan. Saya ingat sekali saya memutuskan untuk pada waktu itu habis lulus kuliah langsung bekerja. Saya bekerja di tempat pada waktu itu graphic design house ya. Setelah lulus langsung kerja. Saya menyadari sekarang bahwa pada waktu itu saya sangat cupu sekali, nggak tahu apa-apa, benar-benar nggak punya pengetahuan yang seharusnya. Bahkan sampai sekarang ini pun saya tetap belajar dan merasa bahwa pergerakan yang sekarang ini cepet banget, perubahan juga drastis terjadi sana sini. I think we have to learn all the way until we dead. Man, masih nantilah hopefully ya. Jadi selama masih ada kesempatan, saya rindu banget untuk memiliki ruang. This is it, ini jadi ruang yang asik juga untuk saling berbagi. Dan kalaupun saya memiliki keinginan seperti ini, tentunya saya sudah melihat berbagai macam channel di YouTube juga, nggak mungkin lihat semuanya sih. Dan I feel blessed about it. Saya merasa dapat belajar dari sana. So in return, saya juga merasa harus doing something. Apa yang saya punya ini, siapa tahu mungkin ada yang belum punya, bisa saling belajar, bisa saling memberikan informasi. Ketika dulu saya mulai membuka perusahaan pada waktu itu, saya sangat ingat even sampai sekarang ini kalau saya nggak lupa ngomong gitu, saya selalu ngomong kepada teman-teman pelamar yang ada di company yang masih ada maupun sudah resign. Saya berbicara kepada mereka bahwa saya adalah sebagai orang yang terbuka, dalam artian adalah ketika kamu merasa perlu belajar sesuatu tentang apapun yang saya bisa in my expertise, silakan aja tanya, gali saya sedalam-dalamnya, sebisa-bisanya. I know kalau saya juga nggak selalu punya waktu maybe, tetapi gali aja sebanyak-banyaknya sebisa mungkin sehingga you can have what I have today as fast as you can, so you can be succeeded jauh lebih cepat daripada apa yang waktu yang saya tempuh. Itu yang saya punya keinginan bahwa also this channel might help also. Dan kalau bicara tentang YouTube bisa diakses dari manapun kapan saja. It's nice. Dan saya sempat kepikiran bahwa kalau saya nanti sebelum meninggal itu saya pengen banget tulis buku, something that is become a legacy. Orang itu masih bisa belajar dari apa yang saya dapatkan dengan buku itu, karena buku tidak ikut mati. Tetapi sekarang dengan adanya YouTube, nggak nulis buku pun bisa, tapi I don't know, mungkin keinginan-keinginan itu masih ada, kita lihat aja nanti. And dari tadi kita belum sampai ke poin-poinnya nih, banyak yang cerita ya. Hopefully it's okay because it's nggak buru-buru, nggak kayak kita kalau bikin video di Instagram yang kita mau kejar 1 menit gitu kan. Abis ini kita akan mulai bahas apa-apa aja yang akan ada di channel ini. It's okay ya.